Panji Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam santun, dan salam hormat selalu dari kami RPI Raden Panji Ingsun. Baiklah para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, saya akan bercerita tentang nama sebuah khodam, ya. Penjabaran dan pengertian dari nama khodam. Khodam pendamping, bisa juga khodam itu teman. Khodam bisa juga diartikan sebagai pesuruh atau pembantu atau bodyguard. Istilah khodam berasal dari kata khodim itu dalam bahasa Arabnya, yang berarti pembantu. Jin khodam berarti jin pembantu. Orang Jawa bilang perewangan. Disebut khodam karena jin ini berinteraksi dengan rekan dekatnya di kalangan bangsa manusia dan bersedia untuk membantunya, sehingga terkadang dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh umumnya para manusia, tentu saja dengan bantuan jin perewangan yang menjadi rekannya. Adapun realita tentang jin yang patut kita waspadai adalah mereka bisa melihat kita, namun kita tidak bisa melihat mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 27 menyebutkan, sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang di sana kamu tidak bisa melihat mereka. Dan di pihak lain juga menyebutkan bahwa seorang jin, makhluk yang bernama jin, memiliki tipikal pendusta. Dia bisa mengaku ingin menjadi teman manusia, mengaku mau membantu manusia, namun sejatinya dia ingin menipunya. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu an ditugasi oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menjaga makanan zakat, malam harinya ada jin yang berubah wujud menjadi seorang remaja dan mencuri. Ketika ditangkap dan hendak dilaporkan kepada Rasulullah Muhammad, dia berusaha memelas dan berjanji tidak akan kembali. Tapi dia berdusta. Dia tetap kembali hingga terjadi selama 3 malam. Di malam yang ketiga, Abu Hurairah tidak memberi ampun dan akan dilaporkan kepada Rasulullah. Setelah diajari bacaan ayat kursi, Abu Hurairah melepaskannya. Dan di pagi harinya kejadian ini beliau sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bisa Anda bayangkan, tipikal pendusta bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat mereka. Kemudian ada manusia yang bekerja sama dengan mereka. Potensi jin ini untuk menipu manusia yang menjadi rekannya tentu saja sangat besar. Karena itu seharusnya makhluk seperti itu dihindari, dijauhi, diwaspadai, bukan malah didekati dan diajak kerjasama. Maka sungguh aneh ketika ada orang yang begitu berharap bisa bekerja sama dengan jin. Ingatlah saudaraku bahwa semuanya tidak ada yang gratis. Bagi Anda yang tinggal di dataran ganas, yaitu di ibu kota, mungkin istilah ini sangat akrab di telinga Anda. Semua butuh duit, semua tidak ada yang gratis, semua orang rebutan untuk hidup. Bila perlu harus saling menipu, saling menguasai. Jika ini yang terjadi antar sesama manusia, sangat mungkin terjadi antara jin dan manusia ketika mereka saling melakukan kerjasama. Dan kita kembali kepada jin khodam. Orang menyebut jin ini pembantu manusia. Benarkah anggapan seperti ini? Siapa yang sejatinya dibantu? Si jin ataukah manusia? Siapa yang sejatinya lebih berkuasa? Si jin ataukah manusia? Tidak ada yang gratis saudaraku, apalagi ketika berhadapan dengan karakter penipu. Mustahil jin tersebut mau membantu secara cuma-cuma. Pasti ada batu di balik udang, atau ada udang di balik rempeyek. Itu pasti saudaraku. Jin ini membantu karena manusia mau mengabdi kepadanya. Sehingga siapa yang sejatinya diuntungkan? Maka jawabannya jin. Itu pasti dia yang lebih berkuasa, sementara manusia selalu bergantung kepadanya, yaitu jin. Tidak ada manusia yang menguasai jin selain Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana
Allah kisahkan dalam Al-Quran salah satu doa Sulaiman. Sulaiman berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang makhluk sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi." Dalam surat As-Sad ayat 35. Yang umum terjadi adalah penyimpangan, bukan kerjasama dengan cara yang baik-baik antara jin dan manusia. Bentuk penyimpangannya yaitu manusia melakukan pengabdian dan penghambaan kepada seorang jin, kepada makhluk jin, ya. Kemudian jin membantunya untuk mewujudkan keinginan manusia. Jadilah jin bertambah sombong dan manusia bertambah hina dan bergelimang dosa karena melakukan berbagai kesyirikan dan kemusyrikan atas permintaan jin tersebut. Dalam masyarakat awam, jin khodam adalah disebut sebagai khodam, khodam pendamping. Memiliki berbagai macam wujud. Perwujudan khodam yang paling sering didengar oleh masyarakat adalah binatang dan jin yang berupa manusia. Masing-masing wujud khodam memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sedangkan untuk mendapatkan atau memiliki khodam pendamping tersebut tentunya perlu laku tirakat yang kuat. Ada yang berpuasa, wirid selepas sholat, dan masih banyak lagi laku usaha yang mendapatkan khodam pendamping. Semua tergantung dengan tingkat keilmuan khodam tersebut. Nah, sekian ulasan dari kami RPI Raden Panjingsun. Bila ada salah hilaf dan celah, mohon dimaklumi adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton acara kami. Salam Rahayu dari kami, Panji Nusantara.